Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di Football United ringan amatiran ala gua. Hari Ahad, Manchester United berlanjut lagi perjalanannya di Premier League dalam rangka untuk mengamankan tiket Liga Champions. Itu merupakan target musim ini, tujuan musim ini. Manchester United di pertandingan terakhir setelah unggul 2-0 tapi penampilan yang tidak konsisten. Menurut gue di babak kedua akhirnya Tottenham Hotspur mampu menyamakan kedudukan 2-2. Ada banyak pendapat di pertandingan tersebut. Erik ten Hag melakukan pergantian ini dan itu. Manchester United kendor ya dalam melakukan determinasi dan juga pressing dan lain-lain. Banyaklah pendapat dan menurut gue sah-sah saja asal tetap sopan ya. Erik ten Hag sendiri di komentarnya di konferensi pers setelah pertandingan mengatakan memang dari awal sebenarnya hasil seri itu yang diincar, tapi setelah Manchester United unggul 2-0, ya dia juga kecewa Manchester United gagal mengamankan keunggulan dari babak pertama. But anyway, itu sudah terjadi. Menghadapi Aston Villa, menurut gua pertandingan nanti ini mungkin mengkhawatirkan. Kalau dikatakan mengerikan mungkin terlalu agak lebay mungkin. Kenapa gua katakan demikian? Karena dari akhir Februari, tim asuhan Good Evening, ya kan? Unai Good Evening Emery, ini dari akhir Februari mereka tidak tersentuh kekalahan. Bahkan luar biasa, hanya meraih 2 kali hasil imbang, lainnya mereka menang. Di setiap pertandingannya mereka mampu mencetak gol. Artinya apa? Artinya mereka sedang dalam form yang bagus nih, terutama form lini depan. Ini dia pertandingan-pertandingannya ya, setelah mereka kalah 2-4 menghadapi Arsenal di kandang sendiri, dan sebelumnya mereka kalah 3-1 ya. Mereka ya berturut-turut meraih 2 kemenangan beruntun, lalu seri, lalu setelahnya 5 kemenangan beruntun, menahan Brentford 1-1, dan di pertandingan terakhir mereka mampu unggul tipis 1-0 menghadapi Fulham. Dan dengan kemenangan atau hasil-hasil yang diraih, mereka bahkan sekarang ini menyodok ke papan atas. Sejauh ini mereka berada di peringkat ke-6 dengan nilai 54 dari 33 pertandingan, selisih 6 poin dengan Manchester United yang berada di peringkat ke-4 dengan nilai 60. Tapi Manchester United baru bertanding 31 kali, jadi Manchester United punya 2 pertandingan di tangan ya. Namun demikian menurut gue partai di Old Trafford ini nanti akan sangat penting. Kenapa? Kalau Aston Villa, mudah-mudahan jangan ya, berhasil meraih poin penuh, maka mereka akan semakin ke atas lagi dan akan semakin mempersempit jarak nih dengan tim-tim di atas, dengan Tottenham Hotspur dan juga termasuk dengan Manchester United, dan ini harus diwaspadai. Di pertandingan pertama di Birmingham di Villa Park, Manchester United ketika itu bermain tanpa Bruno Fernandes, kalah ya kan, menghadapi tuan rumah. Tapi di pertandingan setelahnya Manchester United sempat bertemu dengan Aston Villa nih ya, di ajang yang berbeda dan mampu meraih kemenangan. Aston Villa sendiri kalau gue lihat secara statistik, tim asuhan Unai Emery ini juga sangat berbahaya dalam hal scoring minutes. Artinya di bagian-bagian pertandingan ya, menit-menit pertandingan di mana mereka mencetak gol. Sangat rata. 15 menit awal, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, 15 menit pertama babak kedua, 15 menit kedua babak kedua, 15 menit ketiga babak kedua. Mereka rata tuh menciptakan gol. Artinya tim ini mampu atau punya potensi mencetak gol ya sepanjang pertandingan. Ini juga berarti pemain Manchester United, utamanya pemain lini belakang, harus konsentrasi penuh sepanjang pertandingan. Tidak bisa melakukan kesalahan-kesalahan minor ya, bahkan apalagi kesalahan-kesalahan fatal, karena hukumannya bisa langsung gol nih dari Aston Villa. Dan ini yang mengkhawatirkan karena lini belakang Manchester United di beberapa pertandingan terakhir sering sekali melakukan error, sering sekali melakukan kesalahan. Ketika menghadapi Sevilla, ketika menghadapi Tottenham Hotspur di pertandingan terakhir, gol kedua dari Tottenham Hotspur menurut gue itu tidak lepas dari salah koordinasi di lini belakang Manchester United. Ini merupakan partai tandang dari Aston Villa yang menurut gue
bahkan dari akhir 2022 ya, dari akhir tahun lalu. Wow, rekornya cukup bagus. Mereka hanya sekali kalah, yaitu adalah ketika menghadapi Manchester City 3-1. Selebihnya mereka hampir selalu menang, hanya 2 kali meraih seri ketika mereka menahan imbang West Ham 1-1 dan juga menahan Brentford 1-1. Terutama Brentford yang ketika bermain di stadionnya sendiri juga cukup sulit untuk dijinakkan, cukup sulit untuk dikalahkan. Mereka mampu menang menghadapi Tottenham, mereka mampu menang menghadapi Chelsea. Menurut gua Aston Villa rekor tandangnya juga menakutkan ya. Bagaimana cara mereka bermain? Kalau gua ambil dari ketika mereka menang besar menghadapi Newcastle, salah satu tim papan atas pada saat itu, ini dia yang digunakan oleh Unai Emery, formasinya 4-2-3-1. Ya, mereka mengandalkan seorang Oli Watkins di depan sebagai mesin gol. Memiliki kecepatan dan juga ketajaman, lalu didukung juga gelandang-gelandang pekerja keras ya, utamanya gelandang-gelandang serang yang juga memiliki kecepatan. Ada Jacob Ramsey, ada John McGinn sebagai kapten, dan juga pemain penyerang lubang nih, Emiliano Buendia. Ini juga didukung oleh 2 gelandang pivot, Leander Dendoncker dan juga Douglas Luiz. Jadi ya menurut gua, dan lini belakangnya mereka juga cukup solid ya, dikomandani oleh Tyrone Mings. Jadi ini akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi pasukan Erik ten Hag walaupun bermain di Old Trafford. Posisi rata-rata ketika menghadapi Newcastle seperti ini, Tyrone Mings di lini belakang ya menjadi pilar di sana, sementara Oli Watkins ujung tombak di depan. Nah, yang menarik adalah posisi para pemain di lini tengah. Ini kalau menurut gue ringan amatiran, gue artikan bagaimana mereka melakukan transisi dengan sangat cepat ya, bertahan maupun menyerang. Pemain-pemain yang ada di lini tengah, sehingga ya rata posisinya secara rata-rata ini ada di tengah. Karena sekali lagi, mereka bisa cepat ya dalam melakukan dan juga aktif bergerak dalam melakukan transisi. Ini merupakan poin kekuatan, salah satu poin kekuatan dari Aston Villa. Bagaimana pemain yang diandalkan? Yang berbahaya tentu saja Oli Watkins. Golnya ya 14 gol sejauh ini, memimpin ya. Assist juga Oli Watkins ini cukup tinggi. Expected goals-nya pun juga demikian, 13,74. Unggul jauh dibandingkan pemain-pemain yang lain. Jadi menurut gua mungkin sekitar 50% kekuatan dari Aston Villa ini ada di diri Oli Watkins. Shot on targetnya pun juga tertinggi ya. Big chance miss-nya juga iya, benar-benar diandalkan betul sebagai pendobrak ya. Sementara big chances created, Emiliano Buendia itu yang tertinggi. Jadi ada 2 pemain, dan menurut gua sih memang bobotnya itu lebih ke Oli Watkins. Ketika Arsenal mampu menang menghadapi Aston Villa, ada beberapa hal yang menurut gua bisa diperhatikan. Bagaimana expected goals dari Arsenal ini tinggi, artinya mereka lebih banyak menciptakan peluang ya, dan ini harus bisa diduplikasi oleh Manchester United menurut gua. Ketajaman lini depan, ball possession pun juga demikian, harus berani memainkan ball possession, harus rapi juga. Walaupun Aston Villa banyak melakukan tackling, interception, dan juga clearance, tapi bagaimana akurasi passing dari Arsenal pada saat itu jauh lebih baik daripada pemain Aston Villa. Dan ini menurut gue salah satu kunci, akurasi passing. Pemain Manchester United harus bagus akurasi passingnya nanti ketika menghadapi Aston Villa. Karena sekali lagi ini merupakan salah satu kunci untuk bisa meredam ya pasukan Unai Emery. Jangan sering lepas bolanya, terutama ketika akan masuk ke sepertiga akhir dari Aston Villa. Lebih baik untuk tidak kehilangan possession daripada terlalu mudah terburu-buru mengambil keputusan. Kenapa? Aston Villa seperti yang gue katakan tadi punya senjata andalan, transisi yang sangat cepat, dan ini bisa sangat berbahaya. Sekarang kita berbicara soal pengharapan formasi langsung saja. Menurut gue ini juga merupakan tantangan karena Erik ten Hag tidak punya banyak pilihan. Maka gue prediksi atau gue harapkan ini dia formasi yang akan diturunkan: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Lindelof, Luke Shaw, dan juga Diogo Dalot. Tyrell Malacia tidak meyakinkan menurut gue selama beberapa pertandingan terakhir bersama dengan Manchester United, dan ya tidak punya pilihan banyak menurut gue dengan back tengah yang pilarnya cedera ini kan. Maka gue berpikir
Ya, Luke Shaw dengan Victor Lindelof mudah-mudahan bisa meredam agresivitas, kecepatan, dan juga ketajaman dari Oli Watkins. Di pivot, gue lebih memilih Bruno Fernandes nih di drop di sana karena ada beberapa pertandingan gue melihat Christian Eriksen tidak berkembang. Yang gue khawatirkan ada permasalahan fisik nih dengan Christian Eriksen yang setelah cedera nampaknya belum mencapai level fisik sebelum dia cedera. Jadi ada penurunan permainan di sana. Sering permainan Manchester United, ya terhenti lah katakanlah demikian sisi kreasinya terutama di pivot ya dari sisi seorang Christian Eriksen, sehingga gue lebih memilih Bruno Fernandes yang di drop di sana. Anthony, Sancho di kanan dan di kiri, di depan Marcus Rashford dan Marcel Sabitzer yang mengisi di posisi nomor 10. Marcel Sabitzer tentu saja bisa diandalkan pergerakannya yang sangat cair ya, dia sangat aktif bergerak, pintar juga mencari ruangan-ruangan kosong terutama di sepertiga akhir pertahanan lawan. Ya dengan banyak mengandalkan bola-bola visioner katakanlah demikian dari seorang Bruno Fernandes. Yang ketika Manchester United kalah di Birmingham, Bruno Fernandes tidak bermain. Perkiraan skor, gue harapkan Manchester United mudah-mudahan bisa menang 1-0 tipis saja, tapi ini pastinya akan menjadi partai yang sangat ketat. Head to head Manchester United ketika menghadapi Aston Villa di Old Trafford sejauh ini cukup baik ya, hanya kalah sekali tahun 2021 kalah 0-1. Sejauh ini cukup bagus rekor ketika menghadapi Aston Villa, termasuk kemenangan terakhir 4-2 ya Manchester United di ajang Piala FA kalau tidak salah ketika menghadapi Aston Villa, dan menurut gua ini bisa berarti Piala Carabao ya, di Carabao menang 4-2. Ketika itu Manchester United sempat tertinggal duluan melalui Oli Watkins dan mampu menyamakan kedudukan, bahkan ketinggalan lagi, tapi karakter pada saat itu yang menentukan. Dan bisa jadi ketika menghadapi Aston Villa nanti faktor karakter ini juga yang bisa menutupi kedalaman skuad yang tidak bagus, juga faktor kelelahan yang gue lihat juga sudah menggerogoti skuad dari Erik ten Hag ini ya. Bagaimana tidak, jadwal pertandingan sangat ketat. Manchester United bahkan sebelum ini di semifinal Piala FA bermain 120 menit menghadapi Brighton ya kan. Dan menurut gue ini kan akumulatif dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, dengan kedalaman skuad yang tidak dalam-dalam banget, sehingga menuju akhir kompetisi ini akumulasi dari situasi fisik ini nampaknya sudah mulai terasa nih akibatnya di Manchester United. Banyak pemain cedera juga, sehingga faktor yang bisa diandalkan salah satunya adalah karakter mental. Manchester United akan bermain di depan publik sendiri di Old Trafford, dan gue harapkan ini bisa memberikan suntikan energi sehingga para pemain Manchester United nanti akan bergerak ya lebih cair, tidak kena lelah sepanjang 90 menit karena itu sangat penting. Kurang lebih demikian preview kali ini, pertandingan yang menurut gue akan sangat ketat mudah-mudahan ya menghadapi Aston Villa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Perkiraan formasi, prediksi skor, optimis, pesimis? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu nih. Thank you.